semuanya. Pada pertemuan ke-12 kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan mata kuliah pemrograman berbasis platform dengan topik yaitu penggunaan SQLite di dalam pemrograman Android. Nah, pemahaman ini penting teman-teman karena hampir semua aplikasi modern itu membutuhkan data yang tersimpan baik dalam bentuk apa namanya teks dalam bentuk apapun lah. Nah, kebutuhannya juga beraneka ragam baik untuk kebutuhan login, daftar item, lalu yang selanjutnya itu bisa untuk history dari penggunaan aplikasi itu sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, kita harus tahu dulu apa sih itu SQLite. Nah, SQLite itu adalah sebuah sistem basis data atau sistem database yang sudah tertanam langsung di Android. Jadi, kalau misalnya nanti teman-teman ingin mengembangkan aplikasi Android menggunakan SQLite, teman-teman bisa tuh langsung menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus menginstal aplikasi lainnya. Jadi, kalau misalnya kayak menggunakan MySQL, teman-teman harus install exam-nya dulu. Kalau ingin menggunakan Postgre, teman-teman harus menginstal Postgre-nya dulu. Nah, kalau SQLite, teman-teman sudah bisa langsung menggunakannya. Dan ini juga tanpa server teman-teman. Jadi dia sifatnya itu built-in instance langsung di dalam package aplikasinya. Oke, selanjutnya deskripsinya. Deskripsi dari SQLite. Nah, di sini SQLite itu berfungsi untuk menyimpan data dalam sebuah file teks yang ada di dalam perangkat Android masing-masing. Jadi nanti teman-teman bisa membuat tabel, kemudian bisa menambah data, menghapus, terus juga edit datanya sama lah seperti penggunaan SQL pada umumnya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman sudah pernah menggunakan aplikasi yang lain, secara langsung nanti ini sintaknya hampir sama, sudah umum lah. Nah selanjutnya SQLite ini berjalan secara konsep eh, instance ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu memerlukan konfigurasi dan tidak menggunakan server. Jadi ketika aplikasi nanti berjalan dan ingin membaca atau menulis datanya, SQLite itu langsung memproses itu di dalam file database. Makanya kenapa penggunaan SQLite itu sangat cepat dan juga sangat ringan. Nah, pada fitur di SQLite, SQLite itu juga mendukung fitur yang cukup lengkap layaknya database pada umumnya. Jadi, SQLite itu mendukung perintah dari ya query-query dasar lah untuk database lah ya. Kemudian mendukung indeks juga untuk mempercepat pencarian datanya. Lalu yang ketiga itu mendukung transaksi agar perubahan data tetap aman dan konsisten. Nah, itu sekilas tentang fiturnya. Oke, selanjutnya. Ukuran file di dalam SQLite itu juga relatif kecil, teman-teman. Itu bisa di bawah 400 kilobyte karena format data dari SQLite itu berupa file. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi-aplikasi lain. Nah, makanya dengan ukuran yang kecil itu, SQLite itu sangat ideal untuk perangkat mobil yang memiliki keterbatasan kapasitas di dalamnya. Nah, hal yang membedakan antara SQLite dan juga RDBMS lain pada umumnya itu juga ada di sisi server side-nya. Kalau MySQL dan juga Postgre itu kita membutuhkan server seperti yang tadi saya jelaskan. Kita harus install XAMPP-nya atau kita harus install Postgre HTTP for Postgre-nya. Tapi di SQLite kita tidak memerlukan itu semua. Jadi kita hanya butuh satu file tunggal saja. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membangun aplikasi Android dengan sistem database offline, SQLite ini sangat cocok sekali. Nah, kemudian bagaimana cara kita menggunakan SQLite? Nah, di dalam SQLite itu ada dua kelas utama, dua package kelas utama yang menjadi komponen penting. Yang pertama itu ada yang namanya SQLite Database. Ini nantinya digunakan untuk menjalankan perintah SQL-nya. Kemudian package class yang kedua adalah SQLite Open Helper. Nah, ini untuk membuat database dan memperbarui struktur tabel. Jadi jelas ya perbedaannya teman-teman. Untuk yang pertama itu ini untuk menjalankan perintah dari sisi SQL-nya. Kemudian kalau yang Open Helper ini untuk membuat database-nya.
Jadi yang pertama, tadi saya ulangi, yang pertama itu untuk menjalankan perintah query-nya. Yang pertama itu struktur skemanya, jadi untuk membuat tabelnya, membuat database-nya, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan menggunakan kedua hal itu atau kedua package itu untuk membangun aplikasinya. Kemudian ketika kita merancang tabel, kita juga perlu menentukan kolom apa saja yang dibutuhkan. Selain kolom juga harus tentukan tipe datanya, kemudian apakah sebuah kolom itu membutuhkan primary key atau foreign key. Jadi nanti desain tabel yang baik itu bisa membuat data mudah digunakan dan juga bisa mudah dikelola. Nah, terkait dengan tipe datanya, di SQLite itu juga mendukung tipe data yang hampir sama dengan RDBMS lain ya teman-teman. Jadi di SQLite itu ada tipe data teks untuk string, kemudian ada tipe data integer untuk angka atau bilangan bulat, kemudian tipe data real ini untuk angka-angka desimal ya. Fungsinya hampir sama seperti float atau double lah. Nah, kunci primer ini seperti di database lainnya, ini juga digunakan untuk memberikan identitas yang unik pada setiap baris data. Sedangkan foreign key nanti digunakan untuk menghubungkan tabel, jadi untuk mengkoneksikan relasi antar tabelnya, sehingga nanti struktur tabelnya jadi lebih rapi dan juga terstruktur. Nah, untuk membuat database, nanti teman-teman bisa menggunakan SQLite Open Helper. Jadi ketika nanti aplikasi pertama kali dijalankan, di dalam SQLite Open Helper ini ada yang namanya method onCreate, teman-teman. Nah, method onCreate ini nanti akan digunakan untuk membuat tabelnya. Nah, nanti di kemudian hari jika seiring perkembangan aplikasi teman-teman mau ada apa namanya perubahan struktur data atau skema tabelnya, teman-teman bisa menggunakan fungsi yang namanya onUpgrade. Jadi nanti begitu teman-teman melakukan perubahan, kita jalankan fungsi onUpgrade sehingga struktur datanya bisa dikenali lagi nanti dengan sistem Android-nya. Jadi nanti otomatis database ini akan menggunakan skema terbaru. Sorry, Android-nya akan menggunakan skema database terbaru seperti itu. Nah, kemudian apa sih itu SQLite Open Helper? Jadi SQLite Open Helper itu adalah sebuah kelas, teman-teman, di mana tujuannya adalah untuk mengatur kapan database itu dibuat, kapan struktur tabel itu diperbarui, dan kapan koneksi database-nya dibuka. Jadi dengan kelas SQLite Open Helper ini, kita tidak perlu lagi membuat semuanya manual. Jadi kita bisa langsung membuat dalam satu kelas dengan metode-metode yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk perintah insert data hampir sama. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan perintah insert itu tabel apa, kolomnya apa saja. Kemudian value yang ada di dalam kolom itu apa saja. Ya hampir sama lah seperti dengan penggunaan SQL pada umumnya. Kemudian selanjutnya untuk melakukan fetch data, untuk melakukan fetching data teman-teman itu bisa menggunakan kursor teman-teman. Jadi kursor ini akan merujuk eh, ke baris hasil query-nya sehingga kita bisa mengambil nilai dari database-nya itu satu persatu. Kalau misalnya di pemrograman web biasanya kita akan menggunakan MySQL Fetch Array atau MySQL Fetch Row seperti itulah kurang lebih hampir sama. Kemudian yang selanjutnya kita akan menggunakan database DB Helper namanya. Nah, DB Helper ini berfungsi untuk menyediakan atau menampung kode-kode supaya terlihat lebih rapi. Jadi nanti biasanya kita akan membuat satu kelas DB helper khusus. Nanti di dalamnya itu baru akan ada fungsi-fungsi seperti insert, seperti update, delete dan sebagainya. Jadi nanti di dalam satu apa namanya fungsi ini kita akan di dalam satu kelas ini kita akan membuat berbagai macam fungsi. Jadi begitu kelasnya dipanggil, kita akan panggil lagi metodenya apa. Nah, di dalam metode itulah kita akan mengisikan query-query yang akan kita gunakan. Baik itu nanti query select, query insert, query update, ataupun query delete. Kemudian untuk teknik penyimpanan datanya, teman-teman. Teknik penyimpanan data dalam Android itu bukan satu-satunya cara menyimpan data. Jadi di dalam SQLite itu juga mendukung beberapa teknik. Jadi seperti shared preference, kemudian
file storage, kemudian konteks providers, dan yang utama itu ya text based tadi, file based tadi untuk menyimpan data secara dalam bentuk file gitu ya. Tapi biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya offline dan membutuhkan eh, penyimpanan seperti file storage, maka kita bisa menggunakan teknik penggunaan file storage. Jadi nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja nih kebutuhan SQLite-nya dengan kebutuhan aplikasinya apa, seperti itu. Kemudian pastikan saat teman-teman melakukan transaksi, itu perubahan data itu terjadi secara utuh, teman-teman. Sehingga jika ada kesalahan, perubahan dapat dibatalkan dan datanya tetap aman, sehingga tidak terjadi kerusakan data. Kemudian untuk melakukan indexing, ini juga perlu kalau misalnya teman-teman sudah memiliki data yang cukup banyak ya teman-teman, saat melakukan fetch tanpa indexing itu hasilnya bisa sedikit lebih lama. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan indexing, itu bisa mempercepat proses pencarian data. Kemudian selanjutnya jika aplikasi berkembang dan struktur tabel harus dirubah, seperti yang tadi saya jelaskan, kita hanya cukup meningkatkan nomor versinya saja. Tapi dengan catatan kita gunakan fungsi on upgrade. Sehingga nanti pada saat di rerun aplikasinya atau di relaunching, dia sudah langsung membaca nih versi database mana sih yang akan kita pakai, seperti itu. Nah, kekurangannya adalah saat teman-teman merubah versi database, maka teman-teman nanti harus melakukan build ulang dari awal. Karena kalau tidak di build ulang, aplikasinya akan akan tetap membaca versi yang pertama, seperti itu. Kemudian di SQLite juga mendukung backup dan juga restore ya teman-teman. Jadi berbeda dengan backup dan restore pada RDBMS lain, kalau di MySQL itu saat teman-teman melakukan backup, maka format atau hasil backupannya itu berupa file SQL, di mana di dalamnya itu ada kumpulan dari query-query database teman-teman. Nah, sedangkan kalau di SQLite itu langsung berupa format file teman-teman. Jadi nanti teman-teman hanya tinggal memasukkan filenya itu ke dalam DB Browser for SQLite. Itu ada aplikasinya. Jadi seperti aplikasi GUI, itu tujuannya adalah untuk membaca file dari SQLite ini. Jadi nanti data-datanya dan skema tabelnya bisa muncul di sana. Oke, selanjutnya untuk keamanan dan privasi hampir sama. Di SQLite juga mendukung hal-hal seperti itu. Tinggal nanti kita konfigurasi bagaimana eh, security loginnya. Jadi teman-teman bisa memberikan user atau password untuk melakukan login ke dalam database. Selanjutnya izin akses. Izin akses ini nanti biasanya diperlukan sesuai dengan role-nya. Jadi kalau teman-teman membuat aplikasi multi role, itu teman-teman bisa konfigurasi tuh. Nah, role ini dia bisa mengakses database-nya itu apa? Apakah create, apakah update, atau hanya bisa select saja seperti itu. Privacy. Nah, untuk menjaga privasi, jadi pastikan teman-teman untuk menggunakan memfilter atau memilah data-data mana yang sifatnya sensitif dan tidak menampilkan data-data tersebut di halaman antarmuka. Jadi teman-teman harus tetap bisa nih menjaga privasi pengguna dan juga hanya menyimpan data yang benar-benar diperlukan. Seperti itu. Nah, kelebihan dari SQLite, karena dia sifatnya menjadi satu di dalam instance aplikasi atau di dalam package aplikasinya, maka dia itu bisa bekerja dengan sangat cepat, minim latensi juga, kemudian bisa diakses kapanpun karena sifatnya offline, tidak bergantung pada internet dan pada server. Nah, minusnya adalah saat teman-teman ingin menggunakan aplikasi ini di dua device yang berbeda, maka datanya itu tidak bisa sinkron. Jadi data di device yang pertama itu pasti akan berbeda dengan data di device kedua. Berbeda jika teman-teman menggunakan sistem client server, itu datanya pasti akan terintegrasi. Oke, nah ini adalah tampilan teman-teman, tampilan dari yang namanya DB Browser for SQLite. Jadi nanti teman-teman saat mengupload file database-nya bisa kelihatan tuh
struktur tabelnya apa, nama tabelnya apa, kemudian nanti bisa dilihat datanya isinya apa saja. Seperti itu. Oke, baik demikian untuk pertemuan ke-12 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.